warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatan wassalaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Yang kami hormati Dewan Majelis Kiai Ustadz Abdurrahim Bashir, Ustadz Taufik Abdullah, Direktur Pondok Pesantren Salman Al Farisi Ustadz Nur Fajriansyah, Kepala Madrasah Ponpes Salman Al Farisi Ustadz Abdurrahim, dan juga Kepala Salman Al Farisi Ustadz Adityas Fathun Nur Rahman, dan asatidzah, murabbi dan murabbiyat yang hadir di majelis kesempatan pagi hari ini, serta para wali aba dan umahat dan juga santriwan santriwati yang mengikuti majelis ini dari komplek mereka yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kita kembali dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Dan tadi sudah disampaikan di season awal pendasaran tentang sabar ya. Kenapa kok tema sabar ini diangkat dan masih dalam silsilah adab dalam menuntut ilmu. Di pertemuan sebelumnya pernah kami sampaikan adab itu menempati separuh atau bahkan 2/3 ilmu. Kenapa demikian? Anak-anak yang tidak memiliki modal adab ini dengan baik, kemungkinan besarnya akan gagal. Kemungkinan besarnya akan gagal dalam menuntut ilmu. Kalaupun dia bisa bertahan menuntut ilmu, bisa jadi problem kemudian adalah ilmunya kurang barokah. Ya, yang lebih berbahaya lagi, banyak orang belajar tanpa pendasaran adab, sehingga ilmunya jadi hujjah atas dirinya. Ya, artinya ilmunya nyerang dirinya di akhirat kelak karena dia tidak bisa mengamalkan ilmunya, dan bahkan kemudian ilmu yang dia kuasai itu menjadikan dirinya ulama su', ulama yang buruk, ulama yang jahat. Kadang kan kita gitu bertanya, orang pinter tapi kok gitu. Nah, mungkin wallahu a'lam, di antara kesalahan prosesnya adalah tidak mendasari dengan adab di awal proses menuntut ilmu. Nah, hal ini maka tadi disampaikan secara garis besar tentang sabar, kemudian pembagiannya secara umum. Kami ingin menarik kepada konteks sabar dalam menuntut ilmu. Ya, dan kenapa kok anak-anak kita ini harus belajar sabar. Nah, dari sini juga nanti wali memahami kadang kegagalan anak dalam proses belajar itu salah satu faktornya tidak bisa sabar. Begitu nggih. Ya, ini korelasinya. Nah, pendasaran tentang sabar dalam menuntut ilmu ini sebetulnya ada dalam Al-Qur'an. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, mengisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam ketika diperintah oleh Allah untuk mendatangi Nabi Khadir, ya, atau kita kenalnya Nabi Khidir. Ya, di situ ketika sudah bertemu, maka Nabi Musa berkata, ya, firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat ke-66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusydah. Jadi Musa ini berguru, maka mendatangi gurunya Khadir. Dia berkata, apakah mungkin aku bisa mengikutimu agar engkau bisa mengajarkan kepadaku bagian dari petunjuk atau ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada Nabi Khadir. Maka kemudian Nabi Khadir menjawab di ayat selanjutnya, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Langsung dikasih syarat pertama. Ya, Nabi Khadir jawab, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak akan bisa bersabar membersamaiku. Ini langsung pertama begitu gitu. Awalnya langsung kamu nggak bakal bisa sabar deh gitu. Dan ini Nabi Khadir menjawab begini, bisa jadi sebagai bentuk nguji Nabi Musa alaihissalam.
atau sabaqahu ilmun minallah. Atau bisa jadi memang sudah didahului dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di akhir kisah kan dapat kesimpulannya ya bahwa hanya bisa bersabar dengan 3 kali kejadian Nabi Musa tidak bisa mematuhi. Maka di ayat selanjutnya kan disebutkan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubrah. Bagaimana kamu bisa sabar terhadap perkara yang kamu belum tahu kabarnya. Artinya wahyu belum datang kepadamu. Kita ini sama-sama nabi, tapi nanti ada sesuatu yang kamu nggak ngerti. Ya, karena wahyunya, khabarnya belum datang kepadamu. Ya, maka kemudian Nabi Musa menjawab, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'silaka amrah. Nabi Musa pede. Dia merasa saya bisa insya Allah sabar. Ini kelasnya Nabi Musa loh ya. Kelasnya Nabi Musa ini. Bukan orang sembarangan. Dia mengatakan, satajiduni insya Allah sabiran. Engkau akan mendapatiku wahai Nabi Khadir. Yang waktu itu jadi gurunya. Ya, sabiran, insya Allah saya ini bakal bisa sabar. Wala asilaka amro, dan saya tidak bakal menyelisihi perintahmu. Di sini juga dapat faedah, Pak. Penuntut ilmu itu kalau pengen sukses harus taat sama guru. Ya, penuntut ilmu itu kalau mau sukses harus taat sama guru. Karena penuntut ilmu harus taat sama guru, maka orang tua, wali juga harus mendukung anaknya taat sama guru. Jangan sampai secara adab anaknya diminta taat sama gurunya, tapi kemudian orang tuanya justru yang memprovokasi, ngapain kamu tuh taat sama guru, nggak apa-apa, telat-telat sidik ya ora apa-apa, ayo sama abi. Nah, itu juga nggak bagus itu. Ya, memprovokasi anak untuk gagal apa? Menuntut ilmu, karena kuncinya tidak bermaksiat atau menyelisihi perintah guru. Ini di Quran. Nah, kemudian apa syarat yang diajukan oleh Khadir? Ya, beliau mengatakan qala fa init taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau kamu mau ikut jadi muridku ya, maka syaratnya jangan tanya apapun sampai nanti aku kasih tahu. Jadi jangan buru-buru tanya, wis menengo, lihat, amati, nanti saya jelaskan. Syaratnya cuma satu toh. Ya. Bukan syarat yang macam-macam, bukan syarat kamu nggak makan, kamu harus siap puasa, kamu harus siap bangun pagi-pagi, nggak sampai begitu-begitu, satu aja, ya, jangan tanya dulu, sabar, yang begitu ya. Ada fase-fase penuntut ilmu tuh yang penting manut guru gitu, ya. Ada fase-fase penuntut ilmu tuh yang penting ikut gurunya. Nanti akan ngerti sendiri gitu. Wali juga sama, ada fase-fase kok saya nggak paham ya, ini maksudnya apa nih, anak saya disuruh begini. Ada fase-fase wis, karena saya percaya sama guru ya sudah, kita manut dulu saja. Insya Allah nanti akan datang keterangannya. Ya, tapi sekarang kan orang nggak sabar toh. Gitu apa mboten? Kalau ada sesuatu yang membingungkan langsung ra trimo. Nah, mending kalau tanya itu masih mending, tanya itu masih sopan ya. Lebih tidak sopan dari bertanya apa? Nyalah ke gurune gitu loh. Kok bisa anak saya diginikan, digitukan dan seterusnya. Nah, Al-Kisah kemudian kan panjang ya, perjalanan Nabi Khadir dan juga Nabi Musa alaihissalam. Beliau tidak bisa memenuhi syarat itu. Akhirnya lah disampaikan bahwasanya hadza firaqu baini wa baini. Udahlah kamu nggak lulus ini. Maka perpisahannya di sini. Ini Nabi Musa alaihissalam. Maka terkait masalah sabar dalam menuntut ilmu, saya ringkaskan ini Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Proses belajar membutuhkan kesabaran itu garis besarnya di dalam 3 perkara. Oke, dalam 3 perkara. Yang pertama, kesabaran menghadapi situasi hidup ketika menuntut ilmu. Nah, ini nanti subturunannya banyak. Ya, kesabaran menghadapi situasi hidup
dalam menuntut ilmu. Ketika nuntut ilmu itu kan akan menghadapi situasi yang tidak ideal. Ya, yang sederhana saja, anak-anak kita jauh dari rumah. Kalau di rumah dekat bapak, dekat ibu, ya mungkin bisa lebih nyaman, bisa lebih enak. Minta orang tuanya ngasih, ya mungkin begitu mayoritasnya. Tapi ketika di pesantren jauh dari orang tua, makannya ala kadarnya, malam-malam subuh sebelum subuh dini hari udah dibangunkan, ya ada tarbiyah, disuruh puasa sunnah, suruh ngepel, suruh nyuci, suruh angkut-angkut barang, kalau di putri ya disuruh masak. Itu kan situasi yang prihatin. Ya. Ini garis besarnya adalah susahnya menghadapi kondisi dalam belajar. Ini pertama. Yang kedua, kesabaran menghadapi guru. Garis besarnya itu. Kesabaran menghadapi guru. Ya, karena nanti akan didapati ya guru itu macam-macam. Ada yang lemah lembut, halus, ada yang keras, ada yang galak, ada yang guru itu dingin, nggak negur, nggak nyapa, wis merengut wae kan gitu. Ada yang mohon maaf ini ngomong blak-blakan, ceplas-ceplos, ya, sehingga murid kadang wah aku tadi disindir begini sama loro hati mutung, nggak jadi belajar, gitu. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir adalah bersabar dalam berproses menuntut ilmu. Tahapan demi tahapan ilmu. Ilmu itu panjang. Ilmu itu panjang. Ya, sudah kita singgung sebelumnya, syarat bisa benar-benar sukses menuntut ilmu itu siap belajar jangka panjang. Ya, kalau sebentar tok nggak bakal dia sukses. Ya. Nah, di sini maka saya ingin membacakan apa yang dikutip oleh Imam Badruddin Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakalim fi Adabil Alimi wal Muta'alim. Di dalam bab adab yang beliau sampaikan, adab seorang murid kepada guru, adab santri kepada ustadznya. Poin kelima, beliau sebutkan, al-khamisu an yasbira ala jafwatin tasduru min syaikhihi au su'i khuluqin. Ya, adabnya adalah hendaknya seorang murid itu bersabar atas kekakuan. Atas kekakuan, atas kegalaan, ya, atas jafwah itu ya intinya sesuatu yang tidak mengenakkan dari sikap seorang guru. Maka disebutkan tasduru min syaikhihi, yang datang dari gurunya. Ya tadi saya sudah contohkan, mungkin ada guru yang ngomongnya nyelekit, ada guru yang galak, ada guru yang pendiam, ya, ada guru yang keras, kasar, bisa jadi dikit-dikit ditabok, dijewer, sabar. Bahkan di sini ausu'i khuluqin, bahkan seandainya seorang guru itu mohon maaf perangainya dan wataknya itu kayak kurang bagus gitu, tapi tetap disuruh sabar. Kalau sekarang kan enggak, karena adab ini sudah luntur. Kalau gurunya salah, oh gurumu ora bener, berarti lawan oleh, wah repot begitu. Kalau konsepnya justru malah dibalik, oh kalau gurumu enggak bener, kamu harus berani ngelawan. Padahal bener enggak bener ini juga masih nisbi, ya kan? Masih nisbi itu artinya apa? Yang dianggap oleh murid atau orang tuanya itu enggak benar, padahal bisa jadi itu yang benar. Ya. Begitu. Maka insya Allah akan kita bahas di sini materi dari beliau Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi. Jangan sampai perkara kekakuan, kegalaan ya dari seorang guru tadi justru kemudian menghalangi seorang murid untuk bermulazamah dari guru tadi dan mengambil faedah darinya. Wa yata'awwalu af'alahu allati yadhharu anna shawaba khilafuha
ala ahsani ta'wil. Ini adab nih. Ketika guru melakukan kesalahan, seorang murid itu adabnya adalah mentakwil. Maksudnya mentakwil itu apa? Mencoba mencarikan udzur. Oh, jangan-jangan yang dimaksud dari perkataan ustadz itu tuh maksudnya begini. Dicarikan cara takwil yang terbaik agar guru ini terkesan tidak salah. Bisa jadi memang salah, tapi seorang murid tetap mencoba mencarikan udzur. Karena begini, seandainya guru memang salah, kemudian murid mencarikan udzur agar menjaga wibawa dan kebaikan dari guru, si murid ini sudah beradab kepada gurunya. Tapi ketika murid itu menganggap kesalahan guru itu betul-betul salah, kemudian dia bersikap buruk kepada gurunya, padahal aslinya gurunya itu memaksudkan tujuan yang baik. Maka murid sudah dosa dua hal. Satu, su'udzon, yang kedua bersikap buruk kepada guru. Maksud dari perkataan muallif, wa yabdu huwa an jafwati syaikhi bil i'tidhar. Wa yabda'u huwa. Bahkan ketika gurunya itu berbuat kasar, berbuat salah, berbuat artinya itu dengan sikap yang tidak menyenangkan, maka justru muridnya yang disuruh minta maaf dulu. Wa yabda'u huwa afwati syekh bil i'tidhar. Yang disuruh minta maaf malah muridnya dulu. Wa taubati mimma waqa'a wal istighfar. Justru dia yang bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wayan sibul mujiba ilaihi wa yaj'alul ataba fihi alaih. Bahkan dia merasa, oh ini mungkin salah saya, oh ini mungkin kekurangan saya. Fa inna dzalika abqa limawaddati syaikhihi wa ahfadha liqalbi. Karena yang demikian itu akan lebih mendekatkan kepada kecintaan guru kepadanya dan lebih menjaga perasaan dan hati gurunya. Wa anfa'alit talibi fi dunyahu wa akhiratihi, dan lebih bermanfaat bagi si murid tadi baik di dunia ataupun di akhirat. Terkait masalah ini Imam Syafi'i memiliki syair yang tadi sempat disitir sama beliau Sati'im. Tapi itu ada sebelumnya dan ada sesudahnya. Coba saya bacakan secara lengkap ya. Bait-bait syair dari Diwan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullul jahli tula hayatihi. Waman fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an ala wafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Jadi qasidah ataupun syair-syair ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini memuat adab-adab yang baik bagi seorang penuntut ilmu. Beliau mengatakan di bait pertama tadi, isbir ala murril jafa min muallimin. Bersabarlah atas kerasnya, kakunya, buruknya perangai dari gurumu. Karena itu hal yang pahit. Ya, murril jafa min muallimin. Kenapa? Fa inna rusubal ilmi fi nadaratihi. Karena kokohnya ilmu itu tegak di atas susahnya ilmu itu diambil. Semakin ilmu itu susah diambil, ilmu itu semakin nancep, semakin kuat. Artinya seorang murid yang sabar sama guru yang keras, yang kaku itu justru malah nanti paling jadi. Wah, maka ada kisah itu terkait hal ini ya. Imam Malik bin Anas, kenal semua ya, ini Imam Madhab, Imam Malik bin Anas. Di antara guru beliau yang beliau banyak meriwayatkan hadis darinya adalah Imam Nafi' Maula Ibnu Umar. Imam Nafi' Maula Ibnu Umar ini ulama besar. Ya, sampai dikatakan as-sahul asanid, sanad yang paling sahih, paling kuat itu ketika Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar. Itu sanad paling tinggi. Nah,
ceritanya banyak penuntut ilmu itu nggak tahan, nggak sabar sama Imam Nafi. Orangnya ya mungkin itulah keras, kaku, ya terus gampang marah, emosi. Jadi murid-murid itu pada lari kalau sama dia. Ya. Kemudian Imam Malik karena beliau tahu ini Imam Nafi ini orang berilmu, saya harus bisa sabar dan bisa menaklukkan guru ini agar saya bisa dapat ilmunya. Apa yang dilakukan Imam Malik? Setiap hari, khususnya di waktu-waktu sholat, beliau selalu menunggu di depan pintu rumahnya Imam Nafi. Sebelum subuh, udah pagi-pagi udah di situ nunggu. Ketika Imam Nafi keluar, nah nanti beliau bersamai perjalanan Imam Nafi itu ke masjid. Dan nggak nanya, pokoknya barengi saja. Yumashihi, berjalan bareng, beriringan. Tapi nggak langsung nanya, saya mau nanya, enggak. Adabnya begitu. Nah baru nanti setelah sudah dekat ke masjid, pas sudah mau masuk masjid, baru Imam Malik langsung tanya, madza qala Ibnu Umar fi kadza wa kadza. Apa yang dikatakan Ibnu Umar di dalam masalah ini dan ini. Nah, nanti Imam Nafi langsung keluar ilmunya, nyebutkan hadis kepada Imam Malik. Itu terus dilakukan oleh Imam Malik ya berhari-hari sampai akhirnya dia mengumpulkan riwayat begitu banyak dari Imam Nafi. Pernah dikatakan Ibnu Abi Uwais. Ya, beliau ini ulama juga tapi level seangkatan Imam Malik tapi keilmuannya tidak setinggi Imam Malik. Beliau mengatakan, apa yang aku harus lakukan kepada budak ini? Jadi Imam Nafi itu kan dulunya budak, kemudian dibebaskan sama sahabat Abdullah bin Umar. Sehingga jadi maulanya. Nah Ibnu Abi Uwais ini nggak sabar. Apa yang harus saya lakukan kepada seorang budak ini? Ini orangnya kaku, saya susah. Nggak bisa belajar. Saya nggak bisa menuntut ilmu dengannya. Karena saya meninggalkannya, akhirnya yang mengambil manfaat adalah orang lain. Yaitu siapa? Imam Malik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kami ini sering dapati kasus-kasus santri itu kadang begitu. Pernah ada di sini. Gara-gara tersinggung sama omongan ustadz langsung keluar pondok, nggak mau balik. Allah itu. Sampai kami akhirnya ustadz-ustadz itu rombongan, coba yuk kita istilahnya dirayu, dibujuk, kita silaturahmi ke rumahnya untuk biar dia bisa balik lagi, nggak mau. Itu terjadi. Cuman gara-gara masalah tersinggung omongannya sedikit, atau kadang ngerasa gurunya itu murabinya itu kaku, yang lain gampang izin kok saya susah sekali izin. Habis itu ngomong sama walinya, saya nggak mau sama murabi fulan. Susah banget kalau dimintai izin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada keluhan-keluhan begitu sama anak, itu bukan kemudian ditanggapi langsung protes ke mudir Ustadz Fajri di WA, Ustadz saya enggak mau, anak saya pengen pindah murabi. Murabinya sekarang ini galak, murabinya sekarang pelit izin gitu seumpamanya. Justru kebalikannya, kita motivasi, nak sabar nak. Bisa jadi ya keberhasilan belajar kamu itu ketika kamu sabar sama Ustadz Fulan ini. Dan itu ada itu contohnya itu santri kita yang sabar sama seorang ustadznya itu ada semua di sini. Cerita waki itu. Ya, yang lain belajar ilmu itu cepat. Satu talib ini belajar ilmu sama satu ustadz lama. Sampai diejek sama temennya, oh kamu sih belajarnya mau Ustadz Fulan. Kitab itu aja nggak rampung-rampung. Si talib ini awalnya udah hampir nyerah gitu. Tapi kemudian dia tetap sabar sampai akhirnya dia sekarang rampung kitab itu dan lonjakan ilmunya sekarang terus terang paling tinggi dibanding teman-temannya yang lain. Itu realita bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau mau kita ambilkan kisah salaf banyak ya. Nanti ini di Tadhkiratus Sami' wal Mutakalim ini masih banyak nih kisah-kisahnya. Ya, kisah-kisahnya.
Bagaimana perkataan ulama tentang satu terakhir ini. Ya, mungkin kalau tadi kan baru sekedar perangai ustadz, sekarang bagaimana nek ustadz keras. Itu neplak. Mukul, ewer gitu. Ada kisahnya nih. Yahya bin Ma'in. Ini ulama besar di bidang hadis juga. Ulama jarh wa ta'dil. Beliau itu punya guru namanya Fadl bin Dukain. Nah, ini Fadl bin Dukain, ini ulama besar juga, ulama hadis. Tapi orangnya itu gampang tersinggung, dan sekali tersinggung itu kadang ya main fisik. Suatu saat mereka majelis, Imam Yahya bin Ma'in, ada teman-temannya yang lain itu, di hadapan Fadl bin Dukain. Nah, tanpa sengaja Imam Yahya bin Ma'in itu bersikap dengan sikap yang nyinggung hati gurunya tadi. Ya ini enggak terima, ini kan halakoh begini ya. Karena enggak terima tuh langsung Yahya bin Ma'in itu, apa bahasa Jawanya itu dijejek, ditendang itu, apa didorong pakai kaki itu. Ditendang. Ya itu. Bahasa Indonesianya apa, Pak? Dijejak ya, dijejak gitu. Sampai gara-gara ditendang sama gurunya itu dia guling itu di padang pasir. Guling ke belakang. Itu mungkin santri sekarang mutung lah udah soalnya enggak mau saya. Ya bin Ma'in enggak ya bin Ma'in. Wah ini saya kalau nyerah di sini saya enggak dapat ilmunya guru itu. Ya balik lagi. Maka beliau berkata, mungkin gara-gara kesabaranku di hadapan Fadl bin Dukain inilah yang menjadikanku menjadi seorang pemuka di dalam ilmu hadis. Bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk santri ini ya, santri hadir semua di sini ya. Nah, materi yang ingin saya tekankan di sini as-sabru ala jafa'il mu'allim, bersabar di hadapan perangai dan sikap guru yang tidak sesuai dengan keinginan dan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua yang hadir di sini, memudahkan langkah-langkah santri-santri kita dan kita semua menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dari jalan ilmu. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira.